Pemirsa, dua orang wanita ditangkap aparat kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priuk karena diduga melakukan perdagangan wanita untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Para pelaku menipu belasan korbannya dengan menjanjikan pekerjaan sebagai pegawai swasta. Wanita berinisial SM ini tak berkutik saat anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk mendatangi kamar apartemennya di kawasan Jalan Yosudarso Sunter, Jakarta Utara. Perempuan berusia 56 tahun ini diyakini sebagai pelaku tindak pidana perdagangan wanita untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti keterlibatannya. Polisi juga menangkap seorang tersangka lain berinisial TR berusia 29 tahun yang bertugas membantu menawarkan jasa wanita muda melalui media sosial kepada para lelaki hidung belang. Beberapa korban diantaranya bahkan ada yang masih di bawah umur. Para pelaku mengenakan tarif sekitar 2 juta rupiah kepada para konsumen. Pelaku kemudian mendapatkan keuntungan 200.000 untuk setiap transaksi dari para korban. Saat dihadirkan di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, tersangka TR terlihat emosional dan tak kuasa menahan tangis. Di salah satu apartemen Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Adapun tersangka yang kita amankan ada dua orang, SM 56 tahun yang berperan sebagai pelaku utama perdagangan orang. Kemudian yang kedua TR 29 tahun, wira swasta berperan sebagai yang membantu pelaku perdagangan orang. Modus operandi tersangka ini, pelaku menawarkan dan mencarikan pelanggan untuk pelayanan seksual. Antar jemput korban ke tempat pelayanan seksual dengan modus pijat panggilan serta menyamarkan pekerjaan para perempuan yang dipekerjakan sebagai pegawai warung makanan, kemudian mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut. Para tersangka merekrut para korbannya dengan menjanjikan pekerjaan sebagai pegawai warung makan. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai, alat kontrasepsi, belasan telepon genggam, dan buku rekening. Polisi menjerat keduanya dengan pasal berlapis terkait tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Gandhi Armansyah, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO masih banyak terjadi. Total ada 248 kasus perdagangan orang di Indonesia sepanjang tahun 2024. Dan berikut kami sampaikan data kasus TPPO. Total ada sebanyak 248 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Indonesia sepanjang tahun 2024. Dari total 248 kasus TPPO tersebut, 29,1% korbannya adalah anak-anak dan 70,9%-nya lagi orang dewasa. Untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang, 64,8% pelaku tidak dikenal, lalu kemudian 19,1% pelaku adalah keluarga sendiri, kemudian 8,6% pelaku memiliki hubungan kerja dengan korban, dan 7,5%-nya lagi komunitas, termasuk guru, tokoh agama, aparat penegak hukum, serta pegawai negeri sipil atau PNS. Selamat siang, saya Fonya Stuti dengan NIM 31/2021-138 akan membahas terkait pengaturan dan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban pekerja seks komersial. Sebelumnya, setelah ditayangkan beberapa cuplikan berita dan juga video di mana banyak sekali tindak pidana perdagangan orang, terkhusus kepada wanita-wanita yang akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Seperti yang kita ketahui, banyak perempuan yang terjebak dalam dunia pekerja seks komersial, yang mana hal ini bukan memang karena pilihan mereka, melainkan karena berbagai faktor seperti eksploitasi, perdagangan manusia, atau keterpaksaan ekonomi. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana hukum melindungi
mereka serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan yang sifatnya wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat, guna memberikan rasa aman kepada masyarakat di negara itu sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diatur mengenai pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana telah tercantum dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Maka dari itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum, terkhusus di negara Indonesia. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang perlindungan hukum, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu mengapa seseorang bisa menjadi korban dalam dunia pekerja seks komersial. Di Indonesia sendiri sudah ada peraturan terkait perlindungan terhadap perempuan dan juga anak dari eksploitasi seksual. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang dimana di undang-undang ini mengkriminalisasi segala bentuk perdagangan manusia dan juga eksploitasi seksual. Lalu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 296 dan pasal 506 juga menyebutkan larangan terhadap eksploitasi seksual oleh pihak ketiga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga mengatur terkait perlindungan anak di bawah umur dari eksploitasi seksual. Dan juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, di mana di undang-undang ini mengatur terkait perlindungan perempuan dari kekerasan yang dapat berujung pada eksploitasi seksual. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sendiri, seringkali ditemukan bahwa hak-hak korban tidak terpenuhi atau malah diabaikan, terutama mereka yang bekerja sebagai PSK, karena di lingkungan masyarakat Indonesia, PSK sendiri ini dianggap sebagai pekerja yang tercela dan hina. Mereka juga seringkali merasa malu atau takut untuk melaporkan kasus yang terjadi pada diri mereka. Namun, penting untuk dipahami bahwa PSK yang melakukan pekerjaannya bukan karena kemauannya sendiri itu adalah bentuk dari eksploitasi seksual, yang jelas hal ini dilarang dalam Undang-Undang TPPO. Perdagangan orang atau human trafficking merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama jika korban diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, yang mana mereka menjadi pekerja seks komersial. Dalam pekerjaan mereka sendiri, mereka seringkali dipaksa, diancam, dan diperlakukan secara tidak manusiawi yang mengakibatkan timbulnya trauma psikologis yang parah. Lalu, jika ada perempuan yang menjadi korban, apa yang bisa mereka lakukan? Ya, yang pertama mereka bisa melaporkan kasus mereka ke aparat penegak hukum seperti polisi atau lembaga terkait. Lalu kedua, mereka juga bisa mendapatkan bantuan hukum dari berbagai LSM dan lembaga advokasi yang menyediakan bantuan hukum gratis seperti Komnas Perempuan dan LBH Apik. Lalu yang ketiga, pemerintah menyediakan rumah aman dan layanan rehabilitasi untuk para korban agar bisa memulai kehidupan baru. Dan yang keempat, ada berbagai program pemulihan ekonomi yang bertujuan untuk membantu korban beralih ke pekerjaan yang lebih baik. Perlindungan terhadap perempuan telah diatur dalam pasal 49 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang mana menyatakan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenan dengan fungsi reproduksi wanita dan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Selain itu, dalam pasal 47 Undang-Undang TPPO juga disebutkan bahwa dalam hal saksi dan atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, Kepolisian Negara Indonesia
wajib memberikan perlindungan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan pembahasan kita pada siang hari ini terkait pengaturan dan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban pekerja seks komersial, dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual berhak untuk mendapatkan perlindungan dan juga keadilan. Undang-undang sudah ada, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita semua dapat membantu mereka untuk mendapatkan kembali hak-haknya. Dan jika kalian teman-teman mengenal seseorang yang membutuhkan bantuan, segera arahkan ke lembaga yang tepat. Dan jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak orang yang peduli dan paham mengenai isu ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat siang.